Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa di rumah. Salam sejahtera dan sehat selalu. Semoga dalam kondisi pagi ini kita masih diberikan kesehatan, sekaligus juga kesempatan untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah pendidikan Pancasila. Di pertemuan kali ini, pertemuan ke-12 yang juga menjadi bagian dari pertemuan akhir dari perkuliahan kita, karena ujian akhir semester atau UAS kemungkinan nanti akan dilaksanakan di pertengahan bulan Desember besok ya. Jadi 1 minggu ke depan sampai tanggal 10 Desember ini adalah rangkaian perkuliahan akhir untuk keseluruhan jenjang angkatan di kampus kita STKP BGD Sumeneb. Karena itu mungkin di pertemuan akhir hari ini nanti beberapa materi yang belum sempat saya sampaikan nanti sekaligus saya juga akan kirim di grup untuk dipelajari dan dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa di rumah. Baiklah, materi di pertemuan ke-12 untuk kesempatan pagi ini kita membahas tentang Pancasila ya, Pancasila sebagai pembangunan karakter bangsa. Materi atau topik yang masih menjadi topik perbincangan kita hari-hari ini di tengah beberapa kasus-kasus yang selalu menimpa negara kita. Kita sadar dan kita pahami bersama bahwa bangsa kita saat ini sedang mengalami krisis yang kita sebut sebagai krisis multidimensi. Jadi dari berbagai aspek, bidang atau dimensi itu semuanya mengalami berbagai persoalan-persoalan di dalamnya, baik dari krisis moral, kemudian krisis politik, kemudian krisis sosial, budaya, masyarakat, krisis penegakan hukum, sampai pada krisis politik di dalamnya. Ini seringkali kita saksikan dan kita pertontonkan di depan publik seolah-olah negara ini sedang mengalami satu masalah besar, korupsi, kemudian kriminalitas, dan baru-baru ini adalah krisis sosial. Maraknya beberapa kasus-kasus di beberapa daerah yang menimpa anak-anak kita ya. Jadi pelaku-pelaku predator atau tindakan-tindakan pelecehan seksual terhadap kelompok-kelompok anak-anak kecil ini sering terjadi di negeri kita. Moralitas, karakter juga tidak banyak menjadi perhatian oleh generasi kita, terutama generasi muda. Banyak di antara kita itu mempersoalkan masalah duniawi ketimbang persoalan-persoalan yang menyangkut akhirat. Di beberapa daerah banyak seorang ibu yang dibuang oleh anaknya gara-gara persoalan ketidakmampuan anak untuk merawat sang ibu. Di tempat lain juga ada banyak kasus seorang anak yang menggugat orang tuanya gara-gara persoalan pembagian harta warisan yang tidak adil dan merata. Ini miris sekali di negara kita. Jadi kepentingan dan kebutuhan terhadap duniawi itu lebih dipertimbangkan daripada persoalan-persoalan nilai, persoalan moralitas, persoalan norma-norma kepantasan, norma sosial, dan seterusnya. Karena itu kemudian di kesempatan pagi ini saya ingin mengingatkan lagi bahwa kenapa di pertemuan ke-12 ini sengaja saya menyusun
tema materi kita kali ini dengan Pancasila sebagai pembangunan karakter bangsa. Jadi menjadikan Pancasila sebagai pilar dalam membangun karakter nasional, karakter bangsa, karakter kita, dan karakter para elit-elit pemerintah. Ini barangkali tidak terlepas dari apa yang kita sebut sebagai konsep pembangunan, ya. Bahwa untuk mencapai sebuah tujuan negara, kita tahu bahwa tujuan negara kita itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi teman-teman mahasiswa bisa buka kembali Undang-Undang Dasar 1945, terutama di alinea keempat. Itu ada 4 tujuan besar yang ingin dicapai oleh bangsa kita. Salah satunya adalah pendidikan, ya. Jadi pembangunan nasional tidak akan bisa terwujud tanpa ada visi, ya, jelas, dan kemudian tanpa ada sebuah pandangan hidup. Jadi visi dan pandangan hidup itu merupakan satu prasyarat utama dalam mewujudkan tujuan-tujuan bangsa. Negara yang kehilangan visi dan misinya itu, lambat laun negara akan menjadi hancur ke depannya. Dari mana visi dan pandangan hidup itu bisa digali dan bisa diperoleh? Tentu dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang ada. Dan Pancasila adalah hasil pencapaian dari keseluruhan visi dan misi di dalamnya. Ada 4 nilai yang terkandung, ada 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik dari nilai-nilai teologi, nilai ketuhanan, kemudian nilai-nilai sosiologis, nilai-nilai kemasyarakatan. Jadi bagaimana membangun hubungan antara kita dengan Tuhan, ya. Itu jelas nilai teologi yang terkandung dalam sila pertama. Tapi juga Pancasila itu mengajarkan satu pesan bahwa di samping kita menjaga hubungan baik antara kita dengan Tuhan, tapi kita juga perlu menjaga hubungan baik antara kita dengan sesama. Inilah nilai-nilai sosiologis, di mana semuanya terkandung dalam nilai kedua, ya, kemanusiaan, kemudian menjaga persatuan. Keempat adalah nilai kerakyatan, dan kelima terakhir adalah komitmen keadilan, menjaga keadilan sosial. Ini satu visi misi yang kemudian dirumuskan oleh Founding Fathers. Tentu tujuan kembali ke tadi, pembangunan nasional tidak akan bisa tercapai tanpa ada visi, ya. Dan visi dan pandangan hidup itu hanya bisa kita serap dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena itu kemudian tidak hanya sekedar sebagai dasar negara, Pancasila itu juga sebagai pandangan hidup. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita, apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus merujuk dan mendasarkan sikap-sikap kita kepada nilai-nilai kebangsaan yang ada dalam Pancasila itu sendiri, baik dalam tatanan politik, tatanan penegakan hukum, maupun dalam tatanan pengaturan sosial masyarakat, maupun dalam konsep bagaimana membangun sistem pendidikan kita. Semuanya harus merujuk kepada nilai-nilai visi dan pandangan hidup yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Kenapa ini begitu penting? Saya kira ada beberapa sebab-sebab dan alasan. Kita perhatikan bahwa gambar di samping adalah gambar di mana akhir-akhir ini maupun di beberapa tahun-tahun terakhir ini sering sekali kasus-kasus perkelahian, kemudian tawuran antar desa, tawuran pelajar, kemudian tawuran antar elit politik maupun elit agama, bahkan menjadikan agama sebagai alat kepentingan politik. Ini
hampir semua kita saksikan di beberapa media, baik di media cetak maupun media online, televisi. Hampir setiap hari fenomena-fenomena semacam itu menandakan bahwa pendidikan karakter di negara kita ini perlu ke depan harus prioritaskan, harus didahulukan daripada aspek pendidikan yang lain. Banyak di antara kita yang secara IQ mereka mendapatkan IPK tertinggi, tapi kemudian keropos pada aspek rasa dan karsa, aspek karakter. Jadi mereka banyak yang menguasai dari segala bidang, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi, tapi mereka keropos pada penanaman nilai karakter-karakter dalam dirinya. Banyak juga di antara elit kita yang mudah sekali tergiur dengan kekuasaan, tergiur dengan harta, padahal sebenarnya mereka kita tahu bahwa mereka bukanlah orang-orang bodoh. Jadi mereka adalah lulusan-lulusan kampus-kampus ternama, baik kampus ternama yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Tapi mereka dengan mudah sekali terjerumus ke dalam praktek-praktek tindak pidana korupsi maupun praktek-praktek asusila. Semua sebab-sebab itu menandakan bahwa kita saat ini, saya dan mahasiswa maupun yang lain, sedang mengalami apa yang kita sebut sebagai krisis jati diri. Kita melupakan komitmen kebangsaan. Kita melupakan hak-hak orang lain. Kita lebih banyak mementingkan hak-hak diri kita sendiri daripada kita mengutamakan hak-hak kepentingan orang banyak. Ini yang sering terjadi. Karena itu kemudian lebih mementingkan hak daripada kewajiban itu sangat berpotensi sekali terhadap pembiaran, terhadap pengabaian, terhadap kelalaian terhadap hak-hak orang lain. Persoalan-persoalan yang lain di samping yang dihadapi oleh negara kita akibat dari lemahnya pendidikan karakter itu mungkin juga disebabkan karena dampak globalisasi. Jadi globalisasi atau istilah sederhananya adalah proses penyatuan ruang-ruang, baik itu ruang yang membatasi negara satu ya dengan negara lain, maupun ruang interaksi antara individu dengan individu yang lain maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam konsep globalisasi tidak ada sekat-sekat pembatas. Karena itu kemudian istilah proses penyatuan atau globalisasi ini diilhami dengan atau diinspirasi dengan pertumbuhan teknologi di berbagai negara akibat revolusi industri yang ada di Eropa saat itu di abad-abad 17. Perkembangan HP, teknologi smartphone misal, ini hari ini sudah tidak lagi dijadikan sebagai alasan untuk kita berinteraksi dengan orang lain. HP memudahkan orang untuk berinteraksi, tapi juga dengan HP sebagian di antara kita juga banyak dipakai dan dipraktikkan untuk kepentingan kriminal. Banyak kasus penipuan berkedok online dan seterusnya. Ini konvergensi akibat globalisasi yang kemudian banyak sekali menimbulkan perubahan-perubahan perilaku dalam masyarakat. Perkuliahan yang karena corona saat ini tidak bisa dilakukan secara luring, sekarang ini sudah bisa dilakukan secara daring. Ini perubahan-perubahan yang bisa kita rasakan akibat perkembangan teknologi. Tentu perubahan-perubahan yang diinginkan oleh
kita tentu adalah perubahan-perubahan positif, bukan perubahan-perubahan yang negatif. Yang kedua, di balik perubahan itu sendiri, banyak juga budaya-budaya lokal yang mulai tergerus dan hilang di tengah-tengah kita. Orang kemudian lebih banyak meniru-niru nilai-nilai dari kebudayaan asing, misalnya kebudayaan Korea kemudian diimpor dan dipaksa untuk diterapkan di negara kita, masuk ke dalam budaya-budaya anak-anak remaja, dipertontonkan melalui tayangan-tayangan sinetron misalnya. Ada tayangan-tayangan sinetron yang bergenre remaja kemudian dikemas dengan nuansa ala-ala Korea misalnya. Banyak sekali. Pergaulannya ala-ala Korea, pakaiannya juga ala-ala Korea. Sampai pada industri musik pun juga pakaian yang dipakai adalah ala-ala Korea. Hampir miris. Seolah-olah kita itu lebih banyak mengimpor budaya-budaya luar, tapi kemudian melupakan budaya-budaya lokal yang saya pikir dan banyak sekali budaya-budaya kita yang patut untuk kita pertahankan ke depan. Misal di lingkungan kita, kalangan masyarakat Madura ini sarung misalnya. Sarung itu mencerminkan budaya santri. Tapi kemudian dengan sarung bukan berarti kita menolak terhadap perkembangan celana. Ya. Industri celana pun juga banyak diimpor oleh orang-orang luar. Kalian tahu bahwa jeans itu dari mana? Budaya berpakaian jeans itu dari Eropa. Dibawa oleh orang-orang Eropa ke Indonesia karena memang rata-rata mereka datang ke Indonesia menjadi pedagang-pedagang. Pakaian jeans dipakai dan biasa dipakai oleh mereka karena memang di negara mereka adalah negara dingin. Jadi mereka menggunakan pakaian-pakaian jeans. Jadi berbahan tebal dan seterusnya, hangat dipakai dan seterusnya. Ini kemudian diimpor dan masuk ke Indonesia dan cocok dipakai oleh negara kita. Dipakai sehari-hari oleh kita jeans. Tapi apakah kita harus tolak pakaian-pakaian semacam itu? Tentu tidak. Yang bermasalah itu kalau kemudian kita menolak sarung sebagai bagian dari identitas lokal yang dimiliki oleh orang Madura. Sarung sebagai cerminan santri, bahkan oleh presiden kita Jokowi itu setiap tanggal berapa ya itu kemudian diangkat menjadi hari santri nasional sebagai bentuk kontribusi dan penghargaan negara terhadap ulama yang ada di Indonesia, karena kita tahu bahwa kemerdekaan Republik Indonesia di negara kita juga tidak terlepas dari keberadaan ulama-ulama dan pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Dan salah satu budaya bagaimana mempertahankan nilai-nilai budaya lokal adalah sarung bagi warga Madura. Jadi kira-kira begitu. Sarung mencerminkan identitas. Sarung yang dipakai mencerminkan kearifan, mencerminkan budaya, sikap seorang santri yang sopan, serta menutup aurat yang ada dalam diri kita. Kemudian bagi kalangan perempuan pun juga demikian. Kerudung juga mencerminkan nilai-nilai kepesantrenan, nilai-nilai agama yang dianut oleh orang-orang Madura. Ini yang harus kita pertahankan ke depan. Artinya bukan berarti kita menolak pakaian-pakaian luar, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah kita juga harus memilih pakaian-pakaian mana yang yang pantas dan tidak pantas. Kalau pakaian yang sekiranya mempertontonkan misal bentuk-bentuk tubuh kemudian membuka aurat, tentu itu sama sekali itu menghilangkan identitas orang Madura sebagai warga yang begitu kental dengan perilaku keberagamannya. Ini yang harus kita jadikan sebagai catatan untuk kita. Karena itu kemudian dalam rangka untuk memperkuat
komitmen dan sikap-sikap kebangsaan kita ini tentu kita perlu kembali ya diingatkan tentang 4 pilar kebangsaan. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun kita beragam, kita tetap satu. Kemudian yang keempat terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa ya yang dimaksud dengan 4 pilar? 4 pilar ini adalah satu bangunan, bahwa negara kita ini bisa kokoh dan bisa berdiri terus-menerus ke depan sampai pada akhir zaman itu kalau kita masih menjaga pilar-pilar ini. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya masih kita jaga dan kita laksanakan setiap hari. Bagaimana kita membangun hubungan baik antara kita dengan Tuhan, tapi juga kita punya tanggung jawab bagaimana menjaga keberlangsungan dan keseimbangan atau hubungan baik antar sesama. Ini Pancasila yang diajarkan. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar. Kita juga harus patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun memang ada wacana amandemen Undang-Undang Dasar saat ini, tapi setiap perubahan-perubahan amandemen yang dilakukan oleh negara itu tidak boleh lepas dari semangat dan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Keadilan misal dan seterusnya. Yang ketiga adalah komitmen dan konsensus atau kesadaran kita bahwa kita hidup di negara yang majemuk, negara yang beragam. Karena itu kemudian komitmen dan penyatuan kita bahwa Indonesia merupakan rumah bersama itu harus kita tanamkan pada diri kita. Kita hidup di tanah yang sama, kita hidup dalam bahasa yang sama, dan darah kita juga sama. Jadi kita harus ingat bahwa meskipun kita berbeda-beda, tetap kita satu. Yang terakhir adalah kita harus betul-betul berkomitmen kepada negara, bahwa kita harus bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun berbeda agama, meskipun berbeda bahasa, bahkan suku sekalipun, tetap kita harus menjaga negara kesatuan Indonesia ini. Jadi 4 pilar ini harus betul-betul kita jaga agar bangunan negara kita yang kita peroleh dan kita capai dengan perjuangan yang berdarah-darah sejak sebelum kemerdekaan kita itu tidak sia-sia. Banyak di antara pahlawan-pahlawan kita baik dari kalangan ulama yang terpaksa mengorbankan jiwanya hanya sekedar demi membangun negara kita, mengusir penjajah, dan kemudian menyuarakan satu konsensus bahwa kita harus punya rumah sendiri. Disitulah kemudian elemen-elemen bangsa kita sepakat untuk membangun negara kita. Ini ya 4 pilar ya. Artinya apa yang harus dilakukan ke depan? Kita sadar bahwa hari ini kita sedang mengalami lonjakan kasus-kasus sosial di masyarakat, naik turunnya kasus, tapi kemudian pemerintah tidak menutup mata, tidak menutup telinga, dan kita juga harus sama-sama sadar apa yang harus kita ambil, sikap-sikap apa yang harus kita lakukan ke depan. Yang paling tidak yang harus kita lakukan adalah tentu tanggung jawab pemerintah adalah menyiapkan desain dan pengembangan serta pelembagaan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan. Baik desain dan pengembangan itu dibuat dalam kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi, maupun dalam beberapa acara-acara yang diselenggarakan oleh media massa. Karena keberadaan dan peran media massa itu sangat efektif, bisa menyebarluaskan informasi-informasi yang sifatnya mendidik untuk masyarakat kita. Salah satunya adalah pendidikan Pancasila,
Jadi mata kuliah pendidikan Pancasila ini adalah bagian dari desain kurikulum yang dibuat oleh pemerintah untuk perguruan tinggi maupun untuk jenjang sekolah, baik dari sekolah SD, pendidikan menengah, SMP maupun SMA. Ini yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang harus dilakukan oleh kita adalah paling tidak kita menanamkan 9 pilar nilai karakter. Yang pertama adalah hubungan baik antara kita dengan Tuhan. Jadi cinta Allah berserta segenap ciptaannya. Ciptaan kita itu banyak. Nah, ciptaan Allah itu banyak ya. Jadi tidak hanya sekedar kita yang diciptakan oleh Tuhan, tapi juga manusia, tumbuh-tumbuhan maupun yang lainnya. Mencintai ciptaan-ciptaan Tuhan itu berarti kita menghargai keberadaan mereka. Tumbuhan tidak boleh sembarangan ditebang karena bisa menyebabkan longsor. Di beberapa tempat kasus longsor terjadi karena diakibatkan oleh perubahan-perubahan alih fungsi. Dari hutan berubah menjadi lahan pemukiman. Dari tanah-tanah produktif pertanian berubah menjadi lahan tambak. Seiring dengan perubahan-perubahan itu, maka tentu konsekuensi yang dirasakan oleh manusia adalah dampak. Kayu ditebang bisa mengakibatkan longsor karena tidak ada serapan air. Kayu juga ditebang bisa menyebabkan banjir dan seterusnya. Kemudian sampah dibuang sembarangan juga bisa menyebabkan polusi. Jadi kira-kira begitu ya. Hilangnya kecintaan kita terhadap ciptaan-ciptaan Tuhan ini kita sadari bahwa kita sudah kehilangan aspek ini. Jangankan kita mencintai atau menghargai ciptaannya, kita mencintai dan menghargai Allah sendiri kadang kita suka lalai. Ibadah kita lalai dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran. Yang keempat adalah hormat dan santun. Yang kelima adalah dermawan, tolong menolong dan kerjasama. Keenam adalah percaya diri dan bekerja keras. Ketujuh adalah kepemimpinan dan keadilan. Serta kedelapan baik hati dan rendah hati. Kemudian yang kesembilan adalah toleransi, damaian dan kesatuan. Ini paling tidak beberapa nilai-nilai karakter yang berlaku secara universal. Ini yang harus kita ke depan harus kita tanamkan dalam diri kita agar pilar-pilar yang saat ini sudah mulai roboh di negara kita ini tidak lagi pincang, karena kita tahu bahwa salah satu pilar pincang satu itu misal nilai-nilai Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, Indonesia ke depan itu akan roboh, negara kita akan hancur, dan kita pun juga pelan-pelan akan menjadi bangsa yang dengan sangat mudah sekali dijajah oleh negara-negara luar. Tentu fenomena-fenomena semacam itu tidak kita harapkan ke depannya. Karena itu kemudian sebelum terlambat saya ingin kembali ke sini lagi mengingatkan bahwa 4 pilar kebangsaan ini perlu kita jaga bersama oleh kita ke depannya agar pendidikan karakter yang diinginkan oleh pemerintah maupun yang diinginkan oleh kita dalam rangka menjaga keberlangsungan umat manusia, keberlangsungan alam dan lingkungan itu bisa ke depan bisa seimbang. Alam banyak sekali memberikan manfaat kepada kita, manusia pun juga bisa memberikan manfaat kepada kita, demikian juga sebaliknya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena itu beberapa wilayah penanaman pendidikan karakter itu bisa kita
fokus. bisa kita lakukan di beberapa wilayah. Yang pertama sekolah, kemudian yang kedua adalah masyarakat. Sekolah misal perguruan tinggi, di beberapa perguruan tinggi sudah ada mata kuliah pendidikan nilai, misalnya pendidikan moral. Mata kuliah selanjutnya adalah pendidikan Pancasila. Kemudian di masyarakat juga tidak luput dari strategi penanaman pendidikan karakter. Proses penanaman pendidikan karakter di masyarakat bisa dilakukan melalui proses akulturasi nilai pada budaya-budaya masyarakat. Jadi kira-kira itu ya teman-teman siswa. Silakan kalau ada pertanyaan bisa sampaikan melalui grup. Terima kasih perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.